lu nekat sih buka usaha di tahun-tahunnya COVID gitu? Punya pacar orang sana gitu, jadi cepet ngomongnya. Itu salah satu cara belajar bahasa paling cepet. Hai semuanya, welcome di First Trophy Podcast. Nah, hari ini gue Michelle dan gue bareng sama direktur yang paling kece. Ada Kevin, ya, direkturnya Trophy. Nah, hari ini kita kuli semua, Bu. Nggak ada. Nggak apa-apa kan, hari ini cerita saya hostnya, Anda narasumbernya, jadi nggak apa-apa lah. Halo semua, saya Prestir. Press beer kali itu kayak bajunya. Oh ini bir. Oh iya. Salah pakai baju hari ini. Nama saya Kevin, encounter curator dari Trophy untuk designing travel itinerary. Udah kayaknya itu aja. Saya demen traveling aja udah. Saya demen traveling. Oke, jadi Kevin ini salah satu travel curatornya Trophy Sensational Encounters. Nah, dia yang garda depannya kita gitu, yang menerima inquiry klien dan mendesain travel sesuai apa yang diinginkan sama klien-kliennya Trophy gitu. Dan biasanya sih selama ini, wah kayaknya reviewnya 5 star per 5 star gitu. Nggak sampai 5 star. 4,99. Iya, baik. Oke. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang luxury travel, terutama travel ketika COVID melanda gitu kan. Jadi kita sama-sama tahu nih, terutama buat orang-orang yang pada demen travel, kayaknya kok berasanya sekarang agak susah untuk travel, tapi udah mulai bisa travel lagi, tapi udah bisa. Ya, banyak tapi-tapinya. Sekarang udah buka semua lah rata-rata lah. Udah banyak juga grup-grup travel yang pergi untuk kayak ke Paris atau ke Turki atau ke banyak lah negara yang udah buka. Nah, banyak. Sebenarnya udah dari setahun lebih lah udah. Kayaknya orang udah traveling kemana-mana. Dari tahun lalu kayak Turki, Skandinavia udah jalan rame, UK kita dari pertahun ini ya, UK kemarin ya, terus Maldives, Turki, ya mostly udah internasional udah buka sih, cuman mungkin orang masih jaga-jaga aja sih kesiapan, maksudnya yang orang masih takut ya, mungkin karena memang masih ada di sana gitu, kita masih di fase pandemik ya, belum endemik kayaknya, maksudnya hopefully soon, maksudnya dalam beberapa bulan ke depan kalau orang udah vaksin semua, udah pandemi jadi endemik, jadi kayak beberapa negara yang kayak treating COVID as a flu, ini oke deh kayaknya. Ya, seperti di tempat saya berada ini, semuanya sudah tidak ada rasa. Gimana di itu Sintamani? Oh iya, di Kambodia. Backgroundnya di Kambodia, padahal sesungguhnya lagi di Inggris sekarang gitu ya, dan ya mungkin Inggris. Lagi ngapain bisa di Inggris? Coba Kebetulan, dong ceritain sedikit. Oh iya, belum kenalan juga ya. Oke. Iya lu. Iya, nama saya Michelle. Kebetulan business development-nya Trophy, tapi sekarang sambil belajar di Inggris gitu untuk master buat marketing, tourism marketing gitu. Ya, hopefully bisa membangun Trophy lebih baik lagi. Kapan lulusnya, Michelle? Mudah-mudahan tahun ini ya, akhir tahun ini. Deskripsi ya sekarang ya? Iya. Mohon doanya ya, Pak Direktur. Skripsinya tentang apa? Kebetulan skripsinya ini ngambil topiknya tentang sustainable luxury tourism. Berat ya? Cukup berat karena sampelnya. Bertentangan. Ya, betul. Ini agak bertentangan. But anyway, biar jangan lari kemana-mana, kita bahas yang kembali ke awal aja. Oke, jadi Kevin sendiri gimana sih awalnya terjun ke travel industry nih? Ya sih seperti biasa, saya memang dianugerahi Tuhan Yesus.
Enggak lah. Awalnya dari kuliah sih kayaknya, dulu kuliah di Guangzhou, 2007 masuk, the foundation kayak SMA 3 lah bilangnya lah, SMA 3-nya di sana buat belajar foundation sebelum masuk bachelor degree. Sudah ada tanda-tanda mengarah ke arah tourism lah. Sering bawa tamu datang ke Indo, dari Indo ke Guangzhou, sering bolos sekolah, pernah masuk sekolah dulu kan, jalan-jalan terus ya. Kita dulu di Guangzhou tuh ada Guangzhou Hui ya namanya ya, Canton Fair bilangnya. Jadi kayak kita sering bawa tamu datang, terus kita bantu translate. Kebetulan belajar bahasa Mandarin juga. Pas datang ke sana belum bisa bahasa Mandarin, jadi belajar pelan-pelan. Punya pacar orang sana gitu, jadi cepet ngomongnya. Kayak itu salah satu cara belajar bahasa paling cepet di seluruh dunia ya. Habis itu, udah habis dari situ, ya 1 tahun selama bilangnya kayak probation ya, foundation program sorry, udah mulai ada, memang ada interest lah bahwa kamu kenalin Guangzhou kayak gimana, terus masuk ke kuliah makin menjadi-jadi, makin sering bolos, makin sering bawa tamu translating, bawa tamu guiding, terus masuk tahun ketiga udah mulai join local agent di sana, khusus buat turis-turis yang tamu-tamu Indo, jadi udah mulai jadi asistennya tour leader segala. Emang gak doyan belajar dulu, jadi doyannya jalan-jalan, lebih seru ketemu orang gitu kan. GPA saya itu cuma 1,79 lah. Emang biasanya sih anak-anak tourism itu memang terkenal suka bolos kayaknya. Bolos sih nggak apa-apa, Bu. Cuman IPK saya itu nggak menjawab segala pertanyaan orang kan. 1,79 IPK-nya gimana gitu. Ya, kita zaman dulu kan gampang, 20 halaman skripsi udah bisa lulus dapat B+ gitu kan. Kalau di Indonesia bisa ratusan kan. Anyway, jadi kayak mulai dari situ udah mulai ada interest. Cuman sempat hilang ya, in and out lah, sering datang keluar. Maksudnya come and goes lah interestnya. Terus karena dulu jualan jersey, baju bola gitu kan, jualan apa. Pokoknya kita gitu deh. Sampai satu kali pas balik Indo, ketemu sama kakak kelas di Guangzhou, dulu satu kuliah. Dia kakak kelas, dia belajar bahasa aja. Yang memang dulu bekas kerja di salah satu perusahaan travel gitu kan. Dia nawarin, mau nggak jadi tour leader aja. Tour leader tuh apa, ngapain, apa, dijelasin. Kayak tamu segala macam. So 2012 pulang, lulus pulang langsung masuk ke sana. Basically udah interview yang lain sih, kayak real estate, terus mungkin F&B company, consumer goods, financial service, ada ke bank juga, disuruh jadi apa, kartu kredit punya itulah, telemarketing gitu-gitu kan, eksekutif gitu kan, eksekutif dong ya, keren aja. Cuman kayak dulu 2012 tawarin masuk apa, terus gajinya kayak cuma 1,2, kayak udahlah. Akhirnya terus kalau travel tuh kayaknya dengarnya bisa bawa ke luar negeri atau apa. Akhirnya 2012 melamar lah di tempat ini, interview dan terima gitu. Awalnya mungkin kayak ditawarin, mungkin pertama gajinya kayak kecil ya, mungkin cuma kayak 2 juta atau berapa, cuman kayak waktu itu mungkin nggak kepikiran ke situ. Pikirannya karena masih muda, belum punya anak, belum ada belum ada tanggungan kayak sekarang, ada bocil satu gitu. Jadi ya udahlah, kita do it for experience gitu kan. Terus setelah masuk sana, lihat environment-nya, lihat peluangnya apa aja sih, masih bisa keluar negeri segala macam. Pertamanya itu awalnya keluar negeri gitu loh. 6 bulan kemudian ya pokoknya udah bisa bawa ke Turki gitu. Tur pertama mungkin cuman pikir mau udahlah jalan-jalannya keluar negeri. Tapi pas lagi bawa tur mulai, maksudnya selama 8-9 tahun lah ya, maksudnya kerja di tourism, baru ngerasain, apalagi jadi TL ya, baru mulai belajar namanya, kita ada psikologi sama tamu, gimana caranya, how to treat them gitu loh, regardless mau mereka sejudes apa, sebawel apa gitu, kita mesti ya how we treat them sampai mereka yang tadinya jadi sebel tuh bisa baik. Terus tanggung jawabnya,
banyak kan basically responsibility kita. Uh, Kadang-kadang tamu titip paspor, tamu minta jagain bagasi pas breakfast, tamu minta tolong titip tasnya pas mau ke WC gitu kan, jadi banyak responsibility. So in times kayak ya I learn to love my job as a tour leader gitu kan. So yeah, that's pretty much it. Gimana kayak gue pertama kalinya datang ke tourism dan you know, loving it uh, you know, every single trip itu memorable lah, especially kayak cross cultural communication kayak mungkin sama sama orang gitu ya, sama local guide, sama supir, kayak how are we supposed to treat them di jalan gitu, kayak sopir. Mungkin orang pikir cuma sopir lah, dia mah biarin aja apa, cuma kayak dia basically selama trip nyadar gitu, oh mereka tuh yang kayak bawa nyawa kita gitu, mereka yang setirin kita gitu. Kadang-kadang mereka nyetir ngantuk, temenin ngobrol, temenin ini, kalau stop beliin kopi, beliin ini. So you know, belajar perhatian sih sama orang. Kalau Makanya bertahun-tahun itu biasanya grup yang lo bawa itu siapa aja gitu? campuran sih, keluarga, uh, family gabung. Kita dulu tour series namanya, jadi kayak satu grup itu banyak keluarga gitu, ada 6 atau 7 keluarga. Series banyak, series biasanya high season, jadi kayak lebaran Natal. Kalau lagi low season biasanya bawahnya corporate company, jadi either manajemennya mereka atau staff-staffnya mereka yang dikirim, atau kayak mungkin perusahaan UMM mau keluar negeri gitu. Kita yang bawa gitu. Jadi campur sih, ada family, ada corporate juga. Jadi atau ada juga yang benar-benar fully customizable, punya satu family yang mau jalan trip, let's say VIP lah, luxury lah bilangnya. Mereka fully design acara mau kemana aja, naik pesawatnya apa aja, segala macam. Jadi ya, semua basically ranging dari semua tipe traveler lah. Oke, nah kan tahu-tahu 2020 COVID gitu kan happen. Habis itu udah nggak botol lagi dong kalau gitu ya. Itu Ya, gimana sebenarnya tuh travel trendnya setelah COVID tuh beberapa tahun terakhir ini gimana sih tren travel nih? dulu COVID tuh pas apa ya, pas masuk tuh sebenarnya udah dengar dari COVID Oktober November 2019 lah, Ya, akhir 2019. karena bokap nyokap ada di uh, Hong Kong, di China, jadi kayak mereka udah tahu gitu, udah basically kita udah dengar dan segala macam. So trennya mulai menurun dari kayak sebenarnya di 2020 tuh kayak dulu udah dijejerin lah grup, udah di setahun sampai akhir tahun nih udah ada nih grup-grup begini. Terus comes into Januari, Februari makin doom and gloom, orang makin takut keluar. Uh, Ya pas waktu itu ke Singapura dulu. Singapura orang udah mulai pakai masker. Pas awal Februari, akhir Februari, pertengahan ke Turki, orang udah mulai pakai masker juga, orang udah mulai takut tuh sama COVID kan. Di situ uh, resign, terus kerja lagi di luxury travel di Indonesia juga, di Jakarta, sampai akhir tahun lah, sampai 2021 lah pertengahan. Sampai ya sekarang, habis dari situ kita bangun Trufi dan segala. Jadi kalau dilihat dari trennya sih sebenarnya mulai ada perbedaan di antara yang dulunya mungkin orang-orang, kalau ini kan based on my personal relation ya sama klien-klien. So dari yang mereka dulunya mungkin ikut tour yang grup rame-rame atau apa, sekarang mereka mau ngecil, mau per family aja atau sama teman-temannya aja. So basically reconnecting sama, apalagi sekarang ya, maksudnya orang mau reconnecting sama their friends, kayak mereka nggak peduli destinations is coming, uh, urutannya mulai menurun. Dulunya mungkin paling atas ya, gue udah pernah ke sini, itu sekarang mau cari tempat baru lagi atau apa, dulu seperti gitu selalu. So gue udah pernah ke sini, gue nggak mau ke situ lagi. Tapi sekarang trennya orang ya itu, maksudnya gue mau reconnecting sama my old friends, my fellas, my families. Gue mau, you know, human touches, human connection is very important. Uh, Sekarang udah mau naik naik bilangnya naik level lah bilangnya ya, karena orang sekarang makin 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 aware, makin cautious sama cleanliness, you know, safety, health-nya. Jadi
dari satu properti atau the whole thing, transport dan lain-lain. So pretty much itu trennya, dan lebih mau slow travel sih mungkin sekarang ya. Jadi yang tadinya mungkin mau setiap malam, dulu kan kita kayak setiap malam ganti-ganti hotel gitu kan. Sekarang kayak mulai mau stay 3 malam, 4 malam, even sampai seminggu. Dan lebih banyak activitiesnya juga paling di dalam hotelnya aja kali ya, atau di sekitarannya gitu. Mix sih sebenarnya. Kalau dari activity dari so far kita ini, sekarang mereka lebih mau private pasti, dan lebih cari yang off the beaten path, karena selama pandemi kayaknya orang mungkin stay di rumah atau apa, terus mereka mulai mungkin googling atau apa kali, jadi kayak mulai ada pandangan gitu loh, maksudnya oh ini kalau di luar, ini kalau di tempat lain kayak ada ini segala macam, kok gue dulu kesini nggak tahu ya, karena kan orang Indonesia gitu kan, atau satu tempat foto, pulang ditanya orang lu kemana aja nggak tahu, yang penting kasih lihat foto, oh ini gue kesini nih ya, atau pakai Angelo atau siapa. Sekarang trennya berubah, sekarang kayak orang kalau pergi tuh pulang kayak tahu, ingat oh ya saya dulu di kota ini ada satu yang unik atau apa, dan orang lebih aware sama apa yang mau mereka mau lah rata-rata. Nah, Trufi sendiri ini kan baru buka banget tahun lalu nih. Kebetulan udah mau 1 tahun ya kita ulang tahun Vi. Nah, banyak nih sebenarnya ya yang ngomong ke gue gitu, kok lu nekat sih buka usaha di tahun-tahunnya COVID gitu, di mana orang-orang pada nggak mau jalan-jalan gitu. Ini kenapa ya sebenarnya? Coba kalau dari lo sendiri, menurut lo ini timing yang seperti apa gitu waktu buka Trufi? Kalau lu nanya gua sekarang, seeing it from the moment we open sampai sekarang, kayak timingnya tepat banget kan, maksudnya kan apa yang udah kita achieve sampai sekarang, which is unexpectedly very 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 bagus lah gitu ibaratnya lah. Kayak I've seen it from the beginning of the COVID gitu kan. Kayak memang orang gak mau traveling lah segala macam, orang bilang travel turun, dan even banyak stigma di mana orang bilang oh travel tuh bakal mati sama yang namanya online travel atau AI atau apa, which I think is a total. Menurut gue pribadi, travel nggak bakal mati. Travel will always be there karena kita human touches. We kayak let's say myself gitu, gue invest in myself in tourism udah let's say more than 10 years. So the amount of knowledge, the amount of experiences yang kita ada, mungkin mereka bisa lebih hebat dari kita, mungkin mereka lebih sering, of course, betul. Tapi kita kan di sini bukan adu-aduan siapa yang lebih pintar lah. Toh tujuan kita adalah sebenarnya getting to know what they want actually. So kenapa buka dari awal? Karena dari awal pandemik, dari mungkin sekitar September Oktober tuh orang sebenarnya traveling udah mulai naik lagi kan. Maksudnya orang udah mulai trendsnya sudah mulai keluar jalan-jalan, sudah mulai ke Bali, sudah mulai kemana, Komodo, Raja Ampat, coba untuk explore Indonesia lah contohnya. So I think kalau misalnya orang bilang travel mati atau gimana, mungkin in certain area, in certain segment yes. Tapi kayaknya kalau untuk luxury travel, you know, I think demand will always be there, dan it's all depends on how we, terus-terusan improve in our products, in our ability, in our experience, in our knowledge, dan how we deliver the products juga. So not only punya banyak knowledge atau experience atau ini bagus ini atau apa, tapi how do we deliver? I think that should be one of the most important, karena ya mau sekeren apapun resultnya, mau sekeren apapun, oh kita jualan ini nih, kita prestis, kita jual yang paling mahal di Indonesia, but if you don't know how to sell it, I think tetap zong gitu kan at the end. So I think itu sih kalau dari kita. So ya the past 8 months 9 months itu kayak kita kan selama ini kayak ada aja gitu loh tripnya gitu, ada aja yang booking, ada aja ini, karena mereka relying on trust, on expertise, on knowledge. So I think it's bagus lah, timing yang bagus banget lah bisa dibilang lah. Tapi kalau ngomong-ngomong soal luxury travel sendiri nih kan banyak sebenarnya kan kayak orang tuh skeptis gitu loh. Dibilangnya luxury travel nih
pasti mahal gitu kan, kayak tadi lu Oh, bilang jual travel mahal gitu kan. ya, Sebenarnya ya. tapi apa benar luxury travel itu soal mahal, dan bedanya apa sih sama travel-travel Eh, biasa gitu? Kembali lagi sih apa maksudnya depends on their definition of luxury itu. Kayak gue kalau lu tanya gue luxury gue apa? Bisa bawa istri bawa anak jalan keluar kayak bisa untuk lihat apa? That's my luxury gitu kan. Tapi for some people, of course ada juga yang bilang luxury itu about lavish lifestyle, tinggal di kemah tengah hutan atau apapun itu, atau ada yang mungkin private jets, mereka maunya yang di big chain hotels yang cost 1,000, 2,000, 3,000 dollar per night. Ada yang mungkin luxury-nya experiential, lebih mau cobain adventures, mau try something new experiences. Ada yang about connecting with each other, kayak friends, family, multi generational, those kind of things. So I think kalau luxury travel sih uh, tergantung lagi sih, balik lagi apa yang mereka mau gitu. So that is also where our position is as a company juga, dimana kita mau maksudnya educate people. Look, luxury itu nggak selalu mahal-mahal lah. Kita juga nggak bilang kita mau selalu jadi yang termahal dan terini atau terlavish atau apapun itu. Kita maunya maksudnya provide someone with trip yang bisa dibilang mungkin kena sama emotional mereka lah, emotional needs-nya mereka. Mereka mau ini, mereka mau itu, instead of cuma focusing on price tag, harga travel lah. Itu sih sebenarnya yang ada di pikiran kalau gue Jadi ya. sometimes salah kaprah lah ya. Jadi basically sebenarnya uh, how we deliver luxury itu sebenarnya kalau misalnya kita bisa uh, realize apa sih yang sebenarnya diinginkan sama klien yang mau jalan gitu kan. Ya, itu I think the biggest part-nya itu sih. So, kalau kita Oke, bisa. tantangannya nih. Jadi kan sekarang juga udah mulai naik lagi travel, border udah mulai dibuka. Habis itu orang juga sepertinya udah banyak yang vaksin dan udah bisa untuk travel lah gitu. Challenge-nya apa sih di bisnis ini gitu, dan gimana untuk keep going nih untuk kedepannya? Hmm, Kalau challenge, the biggest challenge mungkin, uh, you know, karena kita positionnya ada di travel, di mana yang kita mau coba untuk educate the market. I think that itself itu jadi challenge buat kita, kayak, sometimes masih banyak yang reluctant sama untuk terima ide-ide baru atau apapun. Itu juga masih ada. Maksudnya kayak, contohnya lah, let's say, mau naik Indonesia terkenal sama kapal PVC lah, kapal kayu gitu kan. Dalamnya memang bagus, modern. Ada yang modern, ada yang mungkin lebih klasik, kayak mungkin the design, the detailsnya mungkin lebih klasik. So kayak gue sendiri masih encounter ada juga beberapa yang kayak, oh enggak lah, gue nggak mau naik kapal kayu. Mungkin mereka terbiasa naik misalnya Oceania atau Norwegian cruise atau apapun itu, yang maksudnya yang ocean cruise lah. Kayak mereka dengar kayak Pingsik, kapal tuh kayu, aduh nggak mau, Goyang gak ya gitu. goyang. Nanti mabok laut. Ya terus kayak, aduh injek ini reot, reot, reot gitu. I mean, oke, emang ada certain market yang memang certain segment yang mereka memang udah ngerti, udah tahu maksudnya Indonesia punya PVC seperti apa. But there are also some people yang masih kayak nggak ngerti. Mungkin bukan nggak ngerti, mungkin belum belum ada yang maksudnya pernah untuk educate, nggak mungkin nggak educate juga ya, tapi kayak informing lah. Karena educate mungkin kedengeran sounds a bit harsh, karena mungkin ada beberapa orang yang mungkin masih sampai sekarang masih, oh enggak lah, gue tahu, menurut gue ini the best, menurut gue itu the best. So I think that's one of the challenge. Kedua mungkin kalau yang dari gue rasakan sendiri ya selama kita pandemic ini, di Indonesia mungkin kalau berbicara luxury travel orang masih beda ya pandangannya, karena luxury travel bedanya sama mungkin mass tourism, mass travel gitu, mungkin kayak travel lain, oke, they're basically racing, balap-balapan untuk siapa jual bisa lebih murah.
gitu kan. While as in kita, we never did that, dan we will never do such. Kenapa? Karena kayak, look, myself, aku udah invest, all of us, in fact, gitu kan, kita udah kayak, we invest in ourselves, in our company, in ourselves, of course, karena kita yang memang frontline sama tamu, untuk, having these knowledge, experiences, untuk bisa advising atau consulting with clients, what will be the best way for them to enjoy their travel gitu. So, but sadly, karena our country masih dominannya itu masih sama mass travel, di mana mereka masih, ini maksudnya, kalau dari saya ya, maksudnya dari in my personal opinion, karena I was there for 10 years, so I saw how people itu kayak dicekokin gitu loh. I remember kalau klien tamu datang, mereka nanya satu kota atau apa, mereka selalu, even mereka mau mereka bilang yang mereka ini mau yang udah experience kah atau masih traveler awam atau seperti apa gitu, tetap mereka kayak dicekokin dengan, oh ini aja bagus, oh itu aja bagus, oh ini bagus nih Bu. Jadi kayak lebih ngecekokin orang dengan pikiran mereka gitu kan, which is coming to this pandemic kan, it doesn't work that way gitu, maksudnya nggak segampang itu gitu loh. Oke, lu pernah Concernnya tiap orang kan beda-beda lah ya gitu. betul, karena gue misalnya, let's say gue udah pernah ke Budapest, terus gue dengan bangganya bisa ngomong, karena mungkin dulu gue stay-nya mungkin di mana, Intercontinental atau gimana, kayak gue selalu akan bilang itu hotel itu the best, hotel itu the best. Oh, dekat sama tempat shopping, but what if the client doesn't want to go shopping? You kind of have to have that experience sama knowledge juga, and the product to offer the clients juga. So, you know, so that is when also, karena kalau misalnya travel lain kan, gue minta sama si travel A nih, terus nanti kalau misalnya dia minta item, minta harga atau apa, dia bisa shopping again to the other agency dengan, oh ini item sama, gue kasih segini, lu bisa nggak kasih lebih murah? So I think that is one of them. Kita masih belum terlalu dilihat lah, nggak seperti di luar negeri mungkin ya. Kalau di luar negeri konsepnya, bahkan sebelum habis orang interview di telepon atau apa, mereka udah akan keluarin agreement, mereka harus retain the clients, travel designing juga lu harus bayar, along the way dia akan tarik lagi atau apa. Pokoknya dari awal mereka udah tarik. Ya pokoknya untuk mendapatkan sebuah itinerary yang sesuai dengan keinginan itu mesti pay their time dan effort gitulah ya. Kalau di sini kayak luar. Di sini masih belum gitu kan, orang masih sistemnya masih shopping, regardless of whatever it is. Memang kita nggak bicara semua, tapi maksudnya most of the people that I met myself masih banyak yang gitu, dan ya gitu lah carinya yang maksudnya nih harga di sini di luar harganya segini, di Indonesia kan masih lebih nggak ada, maksudnya masih oke, kita mau cari bisa nggak lebih murah atau lebih apa gitu. Sometimes of course kita nggak pasti ada yang kayak good deals, kayak we ourselves di TV juga kita selalu offer best rate as best as possible, of course. Tapi ya itu mungkin masih paradigmanya masih mau cari murah atau apa, kadang-kadang masih suka ya, look, they spend our time, kita udah spend our time untuk research and everything kan, itu di situ kan job kita di mana untuk make their life easier. Kita do the research, kita do all the things, kita yang consult with them, advising them ini itu based on our experience and based on their preference juga. Tapi kadang ya masih kurang di appreciate as much as di international lah. Ya mungkin karena juga di Indonesia kan memang marketnya juga masih disruptif banget kan. Some people, some agency, kita nggak bisa bilang agency ya, mungkin kayak cuman Instagram page gitu lah, dimana orang bisa run in Instagram page, they can sell whatever they want. Kalau di luar negeri kan basically you kind of have to have the certification, lu harus punya accredited internationally in order for you to make these kind of purchase atau sales dengan hotel-hotel chains dimanapun. Tapi sedangkan di sini kan memang masih disruptif kalau kita tahu ya, maksudnya banyak orang mungkin jual hotel, pokoknya masih paradigmanya orang yang jual hotel regardless of the class. Oh, jual hotel murah gitu kan, kayak, and then you saw a lot of these Instagram juga ada yang nipu lah kira-kira, jadi orang mulai
trust-nya sama yang kayak gini-gini jadi mulai berkurang, tapi ada yang bagus, memang bagus juga, yang even production-nya bagus banget, kayak ratusan kamar setiap bulan bisa jual ratusan bahkan ribuan kamar dalam sebulan itu kan. Disrupted banget ya punya market di Indonesia masih naik turun. So I think those are the biggest challenges. Kayak for us, of course, kalau me I'm saying it as a challenge that we have to accept. Karena regardless of apapun itu, kayak one of my friend just told me that I think ya memang sih mereka memang kayak mereka jual murah itu gini, tapi lo harus lihat juga bahwa mereka juga perlu uang gitu. Ya, di masa COVID apalagi ya gitu. Nah, itu sih sebenarnya challenge-challenge yang so far yang kita lihat ya. Luckily enough nggak kita hadapin semua karena kita basically we offer our expertise, our knowledge, our time for them. Yes, of course kita lebih mahal pasti misalnya dari tempat lain mungkin, atau ada yang hotel yang murah ya kita nggak bakal bersaing juga karena that's not our target market juga. Harga mahal itu mah relatif ya, karena apa yang didapetin tuh beda gitu daripada you book yourself through online travel agent atau pakai voucher atau travel agent yang cuma tawarin paket gitu. Ya, we do all the tailor made sih basically. Jadi semua orang emang tailor made, semua agent juga banyak juga yang tailor made. We position ourselves as a tailor made travel juga yang kita bisa custom tailor everything based on their needs, intinya seperti itu. So online travel agent kadang bisa dia lagi ada promo atau apa, but sometimes kayak even 90% of the client juga yang biasa booking misalnya di OTA juga semua pada bilang sih harga kita masih lebih bagus ya, always lebih bagus sih kalau OTA gitu. Iya, malah biasanya dapat additional perks kan ya. Betul, karena kita kan members, salah satunya contohnya kita Marriott International punya Stars and Luminous. So these are preferred partner program yang basically nggak semua agent punya. Kita bisa tawarkan offer harga yang which is lebih murah, karena kan banyak yang offers yang kayak mereka bisa just off 25% dari standard rate, bisa ada stay for pay 3 kayak St. Regis di Bali gitu contohnya ya. Yang dimana nggak semua agent ada gitu di Indonesia, apalagi ya very limited access ke sana, not only di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kayak kemarin mungkin kayak W London kita, terus di Edinburgh Glass House, terus pokoknya international punya Marriott Luxury International lah, yang kayak Bulgari Edition, Ritz-Carlton Reserve, Ritz-Carlton St. Regis, JW Marriott, Westin W. So these are the things yang kita memang melihat cocok dengan portfolio kita. So we proud member of it, and siapa tahu ada yang mau jalan-jalan udah bisa langsung inquire ya. di bawah sini ya. Nanti kasih ini ya. Iya, nanti ditambahin jalan-jalan. Oke. Well, kita masih punya banyak promo-promo, jangan lupa makanya follow Instagramnya Trufi apa tuh? @trufi.vs. Ya, jangan lupa di-follow @trufi.vs karena banyak promo-promo di sana. Habis itu juga bisa lihat travel inspiration biar nggak gitu-gitu mulu kan traveling style-nya ya. Cobain hal-hal yang baru gitu. Alright, I think that's all. Ada yang mau ditambahin lagi dari Kevin? Kalau dari gua sih harapannya moga-moga travel cepat lagi, supaya orang mulai berani jalan-jalan lagi lah. Pandemi jadi endemik lah, itu udah that's the number one prayer tiap malam kan. Yeah, but I think now dari Indonesia juga udah cukup banyak lah ya opsi untuk travel keluar Indonesia yang bisa dilakukan gitu. Jadi ya hopefully gue juga berharap soon bisa traveling lagi seperti back before COVID. Jadi
industri Iya. travel di dunia juga bisa naik lagi. Alright, thank you so much semuanya buat dengerin first podcastnya Trufi. Sampai ketemu di podcast-podcast yang selanjutnya. Kita mungkin akan rutinkan ini. Jangan lupa follow Instagram kita di trufi.vs, Facebook kita trufi.vs juga, LinkedIn kita juga trufi.vs, dan bisa cek website kita trufi-vs.com buat lihat-lihat ide-ide travel yang keren-keren. Kan. See you later. Stay safe dan ditunggu jalan-jalan bareng Trufi. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.